Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Ibu Guru semuanya. Selamat siang. Gimana? Masih semangat? Semangat. Oke. Meskipun sudah siang, semangatnya tetap semangat pagi. Sebelum kita mulai diseminasi budaya positif, kita tepuk semangat dulu biar semangat semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Ibu guru tuh kalau tidak ada tepuk tuh kok kayaknya kurang mantap gitu ya. Baik, terima kasih Ibu guru semuanya yang sudah hadir dalam diseminasi budaya positif. Di sini saya Bu Indarti akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Sebelum masuk ke budaya positif, jadi di kemarin setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan yang keempat modul 1.4 nanti kita akan membahas tentang disiplin positif. Namun sebelum kita masuk ke modul 1.4 disiplin positif, saya akan menerangkan dulu di modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa sih filosofi Ki Hajar Dewantara itu? Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara adalah seorang pendidik haruslah memberi contoh atau tauladan bagi anak didik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidik itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara sejatinya menuntut anak untuk mencapai kekuatan kodrat sesuai dengan alam dan zaman, dan pembelajaran berpihak pada anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kodrat alam itu apa? Jadi kodrat alam itu yang ada di sekitar lingkungan kita. Misalnya di lingkungan kita itu ada batu-batuan, ada sawah, ada apalagi daerah pegunungan, misalnya pegunungan. Terlebihnya anak juga dikenalkan di kodrat alam. Kalau kodrat zaman itu apa? Ya sesuai dengan teknologi zaman sekarang. Misalnya pengenalan laptop, pengenalan HP, ya, terus YouTube. Nah, meskipun anak-anak usia dini masih ini, tetapi cukup diperkenalkan saja, meskipun dalam penggunaannya harus pengawasan orang tua. Kita di TK kita juga sudah pengenalan pembelajaran lewat laptop. Jadi dengan mengenalkan anak, kita membuat pembelajaran dengan di video, kemudian ditampilkan dan anak-anak melihatnya melalui proyektor ya. Jadi anak-anak nanti akan senang sekali. Bu, kok bagus besar ya, namanya anak-anak rasa tahunya itu tinggi sekali. Nah, apa sih nilai dan peran guru penggerak? Nah,
dari pernyataan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada murid. Nah, kita itu ternyata pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Mulai kita terapkan, sebenarnya sudah kita terapkan, cuman mungkin masih belum semua sepenuhnya ke murid. Jadi kita bertahap untuk memperbaiki. Jadi misalnya anak ketika disuruh mewarnai tanaman atau apa, anak tidak mau, kita tidak boleh memaksa. Biarkan anak itu memilih sesuai dengan keinginannya. Nah, nilai dari peran guru penggerak itu apa saja? Yang pertama, kolaboratif, mandiri, inovatif, relatif, dan berpihak pada murid. Peran dan guru penggerak yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua mendorong kolaborasi, dan yang ketiga menjadi coach bagi guru lain. Seperti ini saya menyampaikan diseminasi tentang budaya positif yang akan kita bahas setelah saya mengenalkan tentang peran guru penggerak ini. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Salah. Peran guru penggerak yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mendorong kolaborasi, bisa dengan teman sejawat, bisa dengan guru lain, atau dari misalnya dari sekolah lain gitu. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Misalnya anak-anak ingin jadi kayak kemarin pada tanggal 17 Agustus kemarin ada upacara. Di situ ada anak, "Bu, saya ingin jadi pemimpin upacara." Habis itu kita seleksi, ya jadi pemimpin upacaranya siapa, pemimpin lagunya siapa, dan pengibaran bendera siapa. Itu ada meskipun masih anak usia dini, tetapi kita perlu menerapkan dari yang meskipun belum sempurna, tapi buat anak-anak itu sudah hebat sekali. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, seperti kali ini menggerakkan komunitas praktisi, saya di sini akan mensosialisasikan atau diseminasi tentang pengenalan dan penerapan budaya positif. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak itu ini tergantung dari sekolah masing-masing ya Bu. Kebetulan di sini saya mengambil mewujudkan kreativitas anak, bangga atas jati diri dan budaya, serta pengenalan iptek sesuai profil pelajar Pancasila. Dari modul ini guru semua, saya sedikit bercerita bahwa ternyata dalam pembuatan visi itu harus bukan harus ya, dari kemarin setelah berkolaborasi sama teman-teman guru penggerak, ini sedikit cerita aja, sama namanya Pak Fosil itu yang membimbing kami gitu, ternyata harus didasari oleh profil pelajar Pancasila. Jadi bisa tetap dituliskan atau tidak, tapi kemarin waktu saya ini harus dituliskan sesuai profil pelajar Pancasila seperti itu. Jadi di TK kami mulai dalam pengenalan iptek, jadi hanya pengenalan karena masih anak usia dini. Mungkin penggunaannya udah dengan HP atau gadget, itu telah gadget HP atau gadget ya benar ya. Itu harus dengan pendampingan atau pengawasan orang tua atau orang dewasa. Itu wajib ibu-ibu semua. Yaitu disiplin positif. Apa ya disiplin positif itu? Disiplin positif itu yaitu kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya
menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dan bagaimana cara kita mengontrol diri, menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif ini juga mengacu pada pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, kesejahteraan individu atau kelompok, dan juga guru memiliki peran sentral dalam menciptakan dan memperkuat lingkungan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu dapat diwujudkan melalui penerapan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah sekolah. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Nah, di sini Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pendidikan kita. Beliau juga mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Jadi kita sendiri harus mempunyai dasaran kuat, hati yang kuat untuk melakukan disiplin, untuk yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut beliau, Bapak Ki Hajar Dewantara Abdi, singkat KHD, bahwa pemikiran, persepsi, keteladanan, sikap merdeka menyatakan bahwa kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Karena disiplin itu adalah, yang dimaksud disiplin itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Next. Nah, ini apa ya? Tadi saya sudah menjelaskan di depan. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Di antaranya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini apa ya? Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas. Jadi ini ibu guru semua. Jadi ternyata kalau kita memberikan penghargaan atau imbalan kepada orang yang salah itu ternyata bisa
menjatuhkan harga diri. Jadi itu ternyata tidak ini. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila setia melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi. Nah, saya ulangi lagi ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nah, ini merupakan sifat positif manusia yang tujuannya itu mulia, yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Jan Gosen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini adalah proyek nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu Guru. Di sini ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih lagi, maaf ini belum tak ini, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong. Dan yang kedua ada rajin, keberanian, kesatuan, kreatif, semangat, kedermawan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati. Dan ada integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, pengertian. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini, kira-kira di sekolahan Ibu Guru sudah menerapkan nilai kebajikan yang bagaimana? Yang seperti apa? Apakah sudah ada rasa peduli anak-anak atau sudah ada keberanian gitu? Coba Bu Ima di sekolahannya sudah menerapkan nilai kebajikan. Komitmen dan kebersihan, kreatif, sudah berprinsip, ya, sama percaya diri, toleransi. Kasih, lumayan banyak ya. Jadi ini Ibu Guru semua untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan untuk anak usia dini, terutama kita yang mengajar di TK, itu harus diterapkan mulai sejak dini. Agar apa? Ini akan dibawa lagi nanti sampai anak-anak akan terus dibawa untuk masa depan anak-anaknya. Nah, ini sebagian contoh nilai kebajikan yang ada di TK Pertiwi 4 kelompok B. Di sini ada anak-anak mau berbagi, mengucap salam, empati, saling menyayangi, jujur, mengucap terima kasih, dan tolong-menolong. Untuk anak-anak TK, kenapa harus dikasih gambar? Karena untuk anak usia dini itu belum bisa membaca, jadinya mungkin ada sebagian yang bisa. Tapi ini untuk mempermudah anak, ini gambar anak lagi makan, loh itu kok dikasih. Nah, itu sangat memudahkan anak untuk dalam melakukan nilai-nilai kebajikan seperti itu. Next. Yang kedua ada keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan atau nilai-nilai
kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran modul 2.1 tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, ini salah satu sebelumnya ini. Nah, ya, untuk keyakinan kelas, apakah ibu guru semua sudah menerapkan keyakinan kelas? Membuat keyakinan kelas itu keyakinan yang disepakati bersama murid. Jadi itu bisa 1 semester atau sebulan sekali atau 1 minggu, itu bisa, waktunya itu tidak terbatas guru semua. Jadi kita bisa menerapkan keyakinan kelas. Misalnya hari ini ada pembelajaran ekstrakurikuler komputer. Nah, di sini anak-anak bisa diajak untuk membuat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas untuk hari ini? Seperti itu Bapak Ibu Guru. Jadi keyakinan kelas itu tidak terbatas. Maksudnya bisa 1 semester, bisa setengah semester, atau 1 bulan, ataupun 1 minggu. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas di TK Pertiwi 04 untuk kelompok B. Nah, yang pertama itu saya mengajak anak-anak untuk mandiri. Mandiri itu apa? Yaitu melepas dan memakai sepatu sendiri atau makan bekal sendiri. Jadi untuk anak-anak kelompok B itu sudah ibu guru tidak membantu untuk melepas sepatu atau memakainya, tetapi mereka anak-anak sudah bisa secara mandiri melepas dan memakai sepatu dan makan bekal sendiri. Jadi untuk kelompok B ini ibu-ibu semua, untuk makan bekal itu kalau anak disuapin tuh sudah mau. Jadi mereka sudah punya rasa, aku sudah besar, aku pengen mandiri. Jadi ini juga merupakan suatu keyakinan kelas. Tapi kadang anak-anak itu, yang namanya anak-anak tuh kadang moodnya berubah. Misal di rumah pengen apa, tapi di sekolah itu masih ke bawah gitu kan. Ada masih pengennya nangis, manja seperti itu. Kadang bertanya nggak dimakan, kenapa nggak dimakan? Terus ibu guru dengan ini menanyakan, ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Kita harus mandiri. Mandiri itu salah satunya apa? Kita dengan menanyakan seperti itu supaya anak itu mengingat, oh iya, aku sudah besar, aku pengen mandiri. Yang kedua, merapikan mainan dengan mengembalikan mainan di tempat semula. Itu juga merupakan keyakinan kelas. Jadi kalau anak-anak selesai main itu wajib dirapikan kembali. Biasanya saya itu dengan lagu beres-beres waktu telah tiba, simpan mainan di tempat semula. Jadi anak-anak dengan seperti itu tuh terus mainannya dimasukkan ke tempatnya masing-masing. Itu juga merupakan keyakinan kelas. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini perbuatan ini paling sederhana, tapi akan menentukan masa depan kelas. Contohnya, hanya 1 bungkus makanan berserakan, terus ada yang membuat tempat sampah. Nah, itu tidak kelihatan berserakan. Terus ada lagi misalnya tisu jatuh di lantai, tetapi dengan anak-anak membuang sampah pada tempatnya, itu membuat suasana kelas itu menjadi bersih dan nyaman. Yang keempat yaitu bergotong royong, kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Jadi
terutama di TK Pertiwi ini, ibu-ibu guru semua, untuk bergotong royong ini biasanya dilaksanakan setiap hari Jumat. Jadi anak-anak setelah baris di depan senam bersama, kita bergotong royong bersama-sama untuk membersihkan lingkungan, seperti kemarin mencabuti rumput, terus anak-anak juga menata pojok baca. Jadi di sebelah aula sana terdapat ruang pojok baca di mana anak-anak kemarin hari ini baru diresmikan, dan anak-anak kemarin itu bergotong royong waktu hari Jumat menata buku. Jadi anak-anak sangat bersenang sekali dan berantusias. Yang kelima yaitu datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu ini juga melatih disiplin anak sejak dini. Jadi keyakinan kelas itu nggak hanya cuma 5 Bapak Ibu guru, bisa lebih dari 5, tergantung apa yang kita yakini saat ini. Di sini keyakinan kelas itu sangat penting. Jadi untuk keyakinan kelas ini kita bisa berkolaborasi atau bekerjasama terutama dengan ibu guru kepala sekolah atau bapak kepala sekolah, terus bersama teman sejawat, atau dengan wali murid juga bisa, atau dengan anak-anak terutama. Jadi untuk keyakinan kelas ini anak-anak harus dilibatkan. Jadi kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kira-kira apa ya, habis anak-anak, Bu ini buat seperti ini, misalnya Bu saya mandiri bergotong royong, itu kita nanti karena kita anak TK ya, jadi anak TK itu mohon maaf masih belum tahap menulis, jadi kita biasanya mengasih gambar, jadi anak-anak memilih gambar untuk menempelkan seperti itu. Next. Nah, ini yang termasuk 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi manusia itu mempunyai 5 dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, bertahan hidup contohnya seperti apa ya agar kita bisa bertahan hidup? Kira-kira kebutuhan apa yang membuat kita itu bisa bertahan hidup? Enggak Bu Umur. Terima kasih waktunya Bu. Untuk tetap bertahan hidup, pastinya kita sebagai makhluk hidup kita harus makan. Ya, terus sekali Bu, sebagai makhluk hidup kita harus makan. Karena untuk bertahan hidup ya, karena kalau tidak makan kita akan akan pingsan. Ya, pingsan benar. Nah, kita harus bertahan hidup, yang pertama itu makan. Terus apa lagi Bu Yanti? Ya, terima kasih waktunya. Untuk bertahan hidup kita memerlukan tanda atau papan, ya, rumah atau pakaian, itu untuk bertahan hidup. Baik, terima kasih. Untuk kasih sayang dan rasa diterima ini, setiap manusia juga butuh untuk dihormati, dihargai, disayangi dan dicintai. Ya, terus untuk dihargai juga pendapatnya, mempunyai rasa yang aman, rasa yang nyaman, itu juga termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Untuk penguasaan, Bu Kalimah coba. Untuk penguasaan kita bisa menguasai untuk kita bermain bersama di dalam pembelajaran kita. Terima kasih Bu Kalimah. Di sini juga ada kesenangan. Kesenangannya itu manusia tuh harus senang, bahagia, senyum, ya. Jadi nggak sedih terus.
Terus juga ada kebebasan. Kebebasan ini juga anak-anak juga diberikan kebebasan. Misalnya nggak anak-anak saja, kita yang masih hidup manusia juga perlu kebebasan. Jadi kebebasan menyampaikan pendapat juga termasuk kebebasan. Terus siapa lagi yang mau ngasih contoh kebebasan selain mengungkapkan pendapat? Bu Yanti? Kebebasan untuk menyampaikan ide-ide atau gagasan, ya itu. Terima kasih. Nah, ini merupakan 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, pemantau, dan teman. Apa sih 5 posisi kontrol ini? Jadi ibu guru semua, kalau kita misalnya ada anak yang berbuat salah, kita tidak boleh langsung menjadi penghukum. Nah, kamu itu salah, lepasin datangnya terlambat terus. Nah, anak akan menjadi merasa bersalah, anak akan menjadi takut, anak akan menjadi kok aku disalahin terus tanpa menanyakan alasannya. Jadi kita selama ini terus terang saya pribadi sering sekali tidak mendengarkan alasan anak. Jadi kenapa kamu datang terlambat? Kita nggak menanyakan alasannya. Padahal kita sudah meyakini kelas untuk datang tepat waktu. Itu kita jangan sampai menjadi penghukum, karena ini akan membuat anak rasa percaya dirinya itu menurun. Yang membuat merasa bersalah seperti tadi, anak-anak sudah divonis kamu ini salah, itu juga tidak baik. Pemantau itu contohnya apa? Kita hanya melihat kesalahan anak, melihat seperti itu. Dan teman itu misalnya kita mengajak anak, misalnya gini, Dek, hari ini kita mau membuat burung-burung dari kertas lipat, tapi karena hari ini ibu guru lagi nggak enak badan atau apa, kita bermainnya sama bu guru yang lain dulu ya, misalnya seperti itu. Kebetulan ada bu guru yang lain, tapi anak-anak masih rame terus di dalam kelas. Nah, bu gurunya itu berkata, ayolah nak, bantu, misalnya Bu Mary, bantu Bu Mary, jangan rame terus di dalam kelas. Itu contoh posisi kontrol teman. Nah, yang paling penting ini sebagai manajer. Manajer itu apa? Kita itu menanya anak terlebih dahulu. Jadi misalnya bukan kasus yang ada anak kelompok B itu yang datangnya terlambat. Setelah ditanya, kenapa datang terlambat? Dan kayaknya pun karena tidurnya malam-malam, Bu. Nah, di situ kita harus mencari pertanyaan lagi. Kenapa tidurnya malam-malam, Kay? Di sini Kay menjelaskan karena main HP, nonton TV. Nah, di situ anak-anak berusaha menjelaskan alasannya. Nah, di sini ibu guru sebagai manajer memberikan saran, Kay, berbuat kesalahan itu misalnya ya, itu hal yang wajar. Namun kita perbaikinya bersama-sama. Bisa memperbaikinya, bisa misalnya seperti itu. Contohnya seperti apa, Kay? Misalnya gitu. Mulai nanti malam aku nggak tidur malam, Bu Guru. Aku jam 9 harus sudah tidur. Nah, itu membuat anak rasa percaya dirinya itu timbul karena anak ditanya alasannya apa, masalahnya apa, seperti itu. Dan juga kita jangan lupa untuk menanyakan keyakinan kelas. Nah, ingat keyakinan kelas itu apa? Nah, nanti anak itu akan
apa namanya akan menjawab, ingat Bu Guru, contohnya apa? Harus datang tepat waktu. Nah, di situ keyakinan kelas tetap ditanyakan untuk menempatkan kita pada posisi manajer. Jadi yang tadinya kita Bu Guru hanya sebagai penghukum, mari kita ubah menjadi posisi manajer. Nah, ini segitiga restitusi yang seperti tadi sudah saya contohkan, yaitu ada menstabilkan identitas. Jadi kita kalau anak salah, kita bisa memberikan pertanyaan sehingga anak tersebut itu tidak takut lagi kalau berbuat. Maksudnya kalau ditanya sama ibu guru alasannya apa, seperti itu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi anak-anak itu mengapa kamu datang terlambat? Coba beri alasannya, bisa seperti itu, Ibu. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Contohnya keyakinan kelas itu seperti yang kita sudah sepakati bersama-sama anak tadi. Jadi kita tetap menanyakan keyakinan kelas. Nah, segitiga restitusi ini sangat penting Bapak Ibu Guru untuk di saat anak-anak kita melakukan kesalahan atau berantem sama temannya, itu kita untuk untuk menyikapi anak itu kita menggunakan segitiga restitusi. Itu ada saya ulangi lagi, ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti yang tadi 5 posisi kontrol tadi, kita tidak boleh langsung menjadi penghukum, tapi kita harus menjadi manajer kontrol, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi untuk anak yang sedang punya masalah atau kasus. Baik, saya lanjutkan kembali. Di sini ada sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Nah, di sini saya sudah memahami dan berproses menjadi lebih baik lagi. Hal yang menarik bagi saya adalah terkait motivasi perilaku karena penghargaan. Ternyata dengan hukuman penghargaan akan berdampak negatif bagi murid yang nantinya akan merusak hubungan, mematikan kreativitas yang bersifat menghukum. Jadi Bu Guru semua, bahwa ketika kita mengasih hukuman penghargaan itu juga tidak baik buat anak. Kadang kita, Dek, kamu jangan seperti itu, nanti saya kasih ini misalnya, ayo mainannya yang rapi, besok Bu Iin kasih hadiah, kasih seperti itu. Tetapi ada sebagian anak yang belum rapi, itu ternyata dalam pemberian hukuman penghargaan yang berdampak negatif itu juga tidak baik. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolahan Anda setelah mempelajari modul ini? Saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolahan, saya harus berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, murid dan wali murid agar tercipta suasana pembelajaran yang aman dan nyaman. Tentunya Ibu Guru semua, kalau
dalam proses pembelajaran itu kita merasa aman, anak-anak merasa aman, merasa nyaman, merasa bahagia. Makanya anak-anak itu kadang betah di sekolahan, nggak mau pulang. Misalnya pulangnya setelah 11, sudah waktunya pulang masih main, bahkan kadang ada yang setengah 12 dan 11. Karena itu apa? Anak-anak merasa nyaman, merasa senang, merasa ingin di sekolahan. Nanti kalau libur, Bu, liburnya kok lama sekali, kok tidak masuk sekolah. Nah, mungkin di dalam diri anak itu sudah tercipta suasana aman dan nyaman. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Di sini anak-anak kalau setiap pagi itu datang bersalaman dengan bu guru, menyapa dengan bu guru. Bahkan kalau anak-anak itu terkadang apa ya, belum ketemu bu gurunya tuh dicari. Bu, saya belum salaman. Loh, masa tadi kan di sana sudah salaman? Belum kok, belum salaman. Bu gurunya dicari seperti itu. Dan bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentunya saya sebagai guru merasa bangga dan senang hati karena anak didik saya bisa mengenal budaya positif sejak dini. Jadi anak-anak itu kadang kita melihat dari rumah senyum sampai sekolahan salaman, bilang salam, itu sudah mencerminkan budaya positif. Karena apa? Ada tutur katanya juga sopan. Bu guru, bu misalnya Bu Wiwitnya di mana? Kok nggak ada di kantor? Budayanya di mana? Dia bertanya. Nah, ini yang membuat anak itu merasa nyaman dan aman setelah senang sama bu gurunya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Pengalaman yang menarik bagi saya itu di sini, di disiplin positif ini, tentang apa? Tentang keyakinan kelas dan nilai kebajikan, pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang perlu diberbagi saya sebagai guru adalah posisi kontrol. Jadi guru semua di modul 1.4 ini banyak sekali hal-hal yang membuat saya itu tahu gitu ya sebagai guru. Oh, ternyata saya itu ketika berada di posisi kontrol itu tidak boleh sebagai penghukum ataupun teman ataupun pemantau. Nah, yang tetapi kita posisi kontrol. Posisi kontrol apa? Nah, itu sebagai posisi kontrol manager. Karena apa? Di posisi kontrol manager ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika kita sebagai manajer kontrol atau kontrol manager, ini tuh kita memakai segitiga restitusi itu ternyata berurutan. Dan di sini banyak sekali ibu guru ilmu-ilmu yang saya dapat untuk menempatkan posisi kita ketika anak kita misalnya ketika mempunyai masalah gitu. Jadi kita tuh tidak boleh menghukum seperti itu, tetapi kita harus maksudnya tuh nggak boleh sebagai penghukum, tetapi kita harus mencari tahu alasan-alasan anak tersebut meyakinkan. Jadi memang di modul ini banyak banget pengalaman dan ilmunya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya?
mungkin sebelumnya saya lebih sering sebagai pemantau atau penghukum ya, tapi setelah mempelajari modul ini saya menjadi posisi untuk manajer. Perbedaannya tentu banyak sekali guru semua. Misalnya ketika kita berada di posisi control manager, itu anak itu akan rasa percaya dirinya akan tumbuh, dan anak tidak merasa terhakimi atau merasa tersalah. Jadi kita harus mencari, kita harus memberikan solusi juga dan menanyakan keyakinan yang ada di kelas. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Baik, Ibu guru semua, mungkin saya pernah cuma tidak berurutan. Ibu guru semua juga pernah memakai segitiga restitusi, mungkin tidak berurutan, mungkin yang dipakai hanya stabilitas identitas atau validasi yang salah. Mungkin kalau tentang menanyakan keyakinan, ini saya baru mulai proses, maksudnya setelah saya tahu modul ini, jadi kita baru ternyata menanyakan keyakinan kelas itu sangat penting ketika anak berada dalam, maksudnya membuat kesalahan atau permasalahannya, itu sangat penting sekali. Jadi memang keyakinan kelas itu sangat perlu untuk murid atau untuk sekolah kita, supaya tumbuh rasa tanggung jawab. Nah, langkah dan strategi yang lebih efektif dan konkret serta realitas untuk mewujudkan budaya positif, saya akan melakukan aksi nyata. Jadi Ibu guru semua, ini nanti akan menjadi aksi nyata saya yang keempat sebagai CGP, calon guru penggerak di angkatan 11. Baik, buat Ibu guru semua, adakah yang ditanyakan mengenai disiplin positif atau budaya positif? Baik, Bu Umul. Sebenarnya bukan ke pertanyaan ya, mungkin untuk menguatkan saya. Ternyata setelah saya mendengarkan penjelasan dari Bu In tadi, bahwasanya penerapan disiplin positif itu lebih kepada menanamkan sikap kepada anak, bahwa anak melakukan segala sesuatunya secara sadar, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik secara sadar. Jadi mungkin kesadaran itu yang bisa membawa nilai positif pada dia di kehidupan yang akan datang. Betul begitu? Betul, tepuk tangan buat umur. Benar sekali. Karena dengan disiplin positif itu akan menjadi akan terus dibawa ketika anak nanti di masa depan anak, ketika nanti anak sudah dewasa. Jadi rasa tanggung jawabnya itu semakin tinggi. Baik, terima kasih Ibu guru semua atas waktunya untuk saya membawakan diseminasi budaya positif. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan sosialisasi ini mungkin kurang banyak sekali kekurangannya. Dan terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anak hebat. Semangat, semangatmu. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini berjalan lancar dan selalu dalam lindungan Tuhan. Yuk, tangan ke atas, menggambar bintang, tangan ke samping, burungnya terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, senjata sehat, berdoa sebelum belajar. Terima kasih Tuhanku atas segala rezeki. Lindungi ayah ibu, ibu guru dan teman-teman kami. Lindungilah Tuhanku mereka yang Ku cinta. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, baik, alhamdulillah. Apakah anak-anak sudah sarapan hari ini? Nah, sarapan sama apa, Mas Ke? Enak. Sama kecap, enak sekali. Mas Arfi? Sama telur dadar. Mas Vino? Sama apa tadi sarapannya? Oh, sama ikan lele. Mas Haikal sama apa? Sama apa? Bakso, mie. Aduh, lengkap sekali. Mbak Kayla sama apa? Oh, sama nugget. Mas Kenso sama ayam. Mbak Diva sama apa sarapannya? Kalau sama sosis, Mbak Dira? Nah, oke. Hari ini karena sudah sarapan semua ya. Mbak Ara sudah sarapan belum? Sudah. Mbak Ayana sudah sarapan? Aduh, makan sama Mbak Pauline. Enak banget nih. Masih sama apa? Oh ya, anak pintar. Iya, pintar sekali. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning to you, good morning to me. Good morning everybody, how are you? Yen esok sugeng enjang, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng santen, yen bengi sugeng dalu. Diparingi, diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem, yen lewat derek langkung. Yang depan. Nyuwun pangapunten. Hari ini, ayo Kak, bikinnya yang bagus Mas Haikal. Kegiatan hari ini kita akan berkunjung di pojok baca. Tapi sebelum kita berkunjung ke sana, kita harus membuat keyakinan apa? Keyakinan kelas baik. Mas Haikal duduknya, Mas Gibran, Mas Garlan, Mas Haikal duduknya ke tadi. Iya, kita mau membentuk apa, Dek? Membentuk apa? Keyakinan kelas. Iya, keyakinan kelas di pojok baca. Mas Garlan pindah deket sana yuk, deket Evian aja yuk. Sini.
Enggak, Haikal absen namanya. Mas Jalan tidak sana ya? Sini, Mas sayang aja. Ya sini, ya pintar dulu sayang. Nah, ya kita akan membentuk keyakinan apa, Dek? Keyakinan kelas. Kira-kira kalau kita di pojok baca, keyakinan kelas apa yang mau kita buat? Yang pertama apa? Satu-satu apa Mas Kay? Tidak merobek buku. Ya, berarti tidak merobek buku. Kita ganti kata positifnya menjadi merawat buku. Apa? Merawat buku, ya. Yang kedua apa? Mas Kay? Oh iya, saling tidak boleh jaga, berarti kita ganti kata menjadi saling apa? Pintar, saling menyayangi ya. Saling menyayangi. Ya, tidak boleh menyobek buku sama dengan merawat buku. Apa Mbak Yana? Coba Mbak Yana. Oh iya, sudah ini merawat buku ya. Mas Alif, Mas Hisam apa Mas Hisam? Ya. Sama saling menyayangi. Lainnya lagi apa? Sudah ini. Oh, tidak boleh keluar tanpa bilang bubur, berarti pamit jika mau keluar. Iya, nggak boleh coret-coret buku sama dengan merawat buku. Apa Mas Ken? Iya, sama dengan saling menyayangi sudah. Apalagi Mas Isa? Oh iya, pintar nih. Tidak boleh lari-larian. Berarti duduk dengan tenang. Apalagi? Apalagi? Sudah, saling menyayangi. Vino. Iya. Oh iya, tidak boleh menuang minuman di buku. Tidak boleh minum di pojok buku. Sudah, merawat buku. Iya, merawat buku. Oh iya, sudah sama merawat buku. Terus apa? Merapikan buku ya. Nanti setelah anak-anak membaca, anak-anak wajib merapikan buku. Vino. Ya, merapikan buku. Terus ya, terus ini yang terakhir yang paling penting. Apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh. Iya, berarti bicaranya pelan-pelan. Bicara pelan. Apa? Sudah, ini sama dengan merawat buku Mbak Dina. Sudah sayang, saling menyayangi. Apalagi Mbak Dina? Iya, sudah sama saling menyayangi. Oh, tidak boleh membohongi teman di pojok baca. Tidak boleh membohongi teman. Ya, bicara pelan-pelan. Sudah, saling menyayangi. Ya, apalagi? Oh iya, dengerin Mbak Dira, ini dengerin. Apa tidak boleh berebut buku? Berarti antri. Kalau tidak berebut buku berarti apa? Antri menunggu gilirannya. Antri menunggu
keyakinan kelas saat berada di pojok baca. Ya, di pojok baca. Yang pertama, dengerin dulu. Anak pintar